Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan, kita bisa bangun kembali dari tidur kita. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana, ya. Agar kita bisa melanjutkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa beristighfar, masih bisa sujud. Semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah mulai kesempatan kali ini kita akan membahas kajian rutin dari sebuah kutayib, kitab kecil karangan dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in artinya 40, dan yang maksud dengan Al-Arba'in Nawawiyah adalah kumpulan 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang seluruh hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini memenuhi kriteria Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah hadis-hadis yang lafalnya sedikit namun kandungannya sangat dalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utitu Jawami'ul Kalim." Aku diberikan oleh Allah Jawami'ul Kalim. Itu hadis-hadis yang lafalnya sedikit tapi kandungannya sangat banyak. Yang pertama mengumpulkan ini atau yang terkenal mengumpulkan hadis-hadis yang Jawami'ul Kalim, di antaranya Abu Amr ibn Salah rahimahullahu taala. Beliau mengimlakan atau mendiktekan dalam majelis-majelis beliau hadis-hadis yang Jawami'ul Kalim, yang singkat tapi maknanya sangat dalam. Kemudian beliau mengimlakan sekitar 26 hadis. 26 hadis. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ditambahkan lagi oleh Imam Nawawi sehingga menjadi 42 hadis. Ya, kemudian datang Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian menambahkan lagi 8 hadis, jadilah 50 hadis. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menulis buku judulnya Jami'ul Ulum wal Hadis wal Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam, yang beliau syarah 50 hadis tersebut, di antaranya 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini gambaran bagi kita tentang kitab yang akan kita bahas. 42 hadis semuanya adalah hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Ini syarat pertama, hadis-hadis Jawami'ul Kalim yang memenuhi, yang lafalnya sedikit maknanya banyak. Yang kedua, alaihi madarul Islam, bahwasanya hadis-hadis ini adalah kesimpulan dari agama Islam ini. Maka Imam Nawawi tidak meletakkan hadis ke dalam 42 ini kecuali hadis tersebut adalah hadis, salah satu hadis dari yang menopang Islam ini secara keseluruhan. Oleh karenanya dikatakan barang siapa yang menguasai 42 hadis ini, maka dia sudah memahami Islam secara global. Karena Islam secara umum kembali kepada 42 hadis ini. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana cara kita belajar Islam secara singkat, di antaranya dengan pelajari 42 hadis ini. Paling tidak Anda memiliki ilmu tentang Islam secara global. Karenanya saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghafal 42 hadis ini. Setiap pertemuan harus sudah hafal satu hadis yang dibahas. Setuju atau tidak? Kalau setuju, tapi dikerjakan atau tidak? Semua setuju ya, menghafal 40 hadis, tapi saya ingin tahu dikerjakan atau tidak ya. Ada seorang syekh cerita, dia bikin pengajian buat para pekerja.
dari orang Sudan, dari orang di Madinah. Tapi syekh tersebut mensyaratkan, ngaji nih hadir sedikit orang aja. Tapi dia mensyaratkan pokoknya yang ngaji harus setoran hadis arba'in. Sebelum dijelaskan setoran dulu. Ya, sebelum dijelaskan setoran dulu. Terus berlanjut tiap pekan mulailah para pekerja-pekerja tadi mereka orang Arab jadi mudah untuk apa? Untuk menghafal. Orang Sudan bahasanya juga bahasa Arab. Terus sampai akhirnya selesai 42 hadis. Setelah itu selesai, setelah berjalan waktu akhirnya para pekerja ini bilang, "Syekh, sekarang saya merasa diri saya seorang alim." Karena sudah belajar 42 hadis disertai syarah-syarahnya. Maka saya katakan demikian, tentu kita tidak menjadi orang alim, tetapi kalau Anda sudah menguasai 42 hadis, Anda faham maksudnya, maka pasti ada sesuatu yang berbeda yang Anda miliki. Maka saya motivasi para hadirin hadirat untuk mempelajari hadis-hadis ini dan berusaha untuk menghafalkannya, ya. Paling tidak kita menghafalkan hadis Nabi, ya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala menghafal sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, beliau namanya Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi. Biografi beliau tentunya sangat panjang, tapi di antara yang ingin saya sampaikan, beliau, ya, sejak kecil dikenal sebagai orang yang saleh. Disebut dalam biografi beliau, waktu kecil diajak main sama teman-temannya dia tidak maunya menghafal Quran, ya. Sehingga dipaksa main oleh teman-temannya, sambil dia bermain dia masih menghafal Quran, ya. Kemudian belajar, ya, sampai disebutkan pernah 2 tahun beliau tidak pernah menyengajakan untuk berbaring, selalu tidur dalam kondisi duduk. Kenapa? Karena belajar dan belajar. Kemudian disebutkan juga beliau makan cuma sekali dalam sehari. Kenapa? Untuk hemat waktu, tidak mau waktunya habis untuk banyak makan. Namun beliau rahimahullahu taala meninggal usia masih sangat muda, yaitu 45 tahun. Beliau lahir tahun 631 dan wafat pada tahun 676 Hijriyah, yaitu pada abad ke-7. Ya, namun meskipun beliau meninggal dalam kondisi muda, terlalu banyak, ya, khazanah ilmiah yang beliau tinggalkan untuk umat Islam. Di antaranya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, kitab yang sederhana kecil, namun dipelajari di mana-mana dan banyak anak-anak kecil menghafalkannya, ya. Banyak di masjid-masjid diajarkan kitab ini, di antaranya Masjid Al-Falah, ya, di Bambu Apus, ya. Kemudian juga beliau punya kitab yang terkenal juga namanya Riyadhus Shalihin, yang juga dibaca setiap pagi di Masjid Al-Falah, Bambu Apus, dan juga banyak dibaca di masjid-masjid lainnya di mancanegara. Di Arab Saudi juga sering mereka baca kitab Riyadhus Shalihin, biasanya ba'da asar dibaca 1-2 hadis dengan syarah singkat. Demikian. Jadi buku ini diterima oleh masyarakat, ya, tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau juga memiliki buku-buku fikih seperti Ar-Rawdah, ya, kemudian juga Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yang buku tersebut buku sangat tebal-tebal, ya. Di antaranya adalah juga kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ya, yang juga dicetak tebal, ya, entah 11 jilid atau 9 jilid, sekitar gitulah. Jadi umur beliau yang singkat, namun hasil karya beliau sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya yang jadi patokan di sisi Allah bukanlah panjangnya umur, tetapi apakah umur tersebut berkah atau tidak. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau meninggal mungkin usia 38 tahun, 37 tahun sekitar itu, dan beliau hanya merasakan Islam mungkin cuma 8 tahun atau 7 tahun. Islam beliau cuma 7 atau 8 tahun, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, tetapi waktu beliau meninggal ihtazza arsyur rahman, arsy Allah bergetar limauti Sa'ad, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Islam beliau cuma berapa tahun? 8 tahunan, 7 tahunan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dipatokan adalah berkahnya waktu seorang hamba. Imam Nawawi
meninggal usia 45 tahun, tetapi karyanya tidak selesai untuk kita bahas, kita baca ya. Ya, karena begitu dalam ilmu yang beliau tinggalkan buat umat Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan hadis yang nomor 1, yaitu hadis an-niyyah, ya, hadisun niyyah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan merupakan hadis pertama dalam Sahih Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Saya bacakan hadisnya. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunyah beliau adalah Abu Hafs. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imamnya para ahlu hadis. Imamnya para ahlul hadis yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, dan yang satunya wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kitab sahih mereka berdua. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat tentang kandungan dari hadis ini, itu hadis innamal a'malu binniyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama al-a'mal binniyat wa innama kulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu dan seterusnya, hijratuhu lidunya sibuha aw mir'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya, antum bisa baca kan? Ya. Ini gundul, enggak usah saya gondrongin ya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya masing-masing orang tergantung apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Rasulnya, maka hijrahnya kepada Rasulnya. Barang siapa hijrahnya kepada dunia atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Taib, innama, ya, dalam bahasa Arab artinya hanyalah. Innama artinya hanyalah. Hanyalah amalan-amalan dengan niat. Amalan di sini jamak, plural. Jamak, kata jamak al-a'mal, kemudian ada alif lam mim sehingga mencakup
seluruh amal. Bahkan kata para ulama, amal di sini ya, amal di sini ya mencakup perbuatan, kemudian perkataan umum ya, bahkan pikiran. Ini termasuk juga amal. Ya, Nabi SAW memberi peringatan bahwasanya segala kegiatanmu itu berdasarkan niat, baik perbuatan maupun perkataan maupun apa? Pikiran. Ini yang menjadi patokan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah niat, bin niat. Ini yang paling penting ya. Ya, niat. Maka seorang tatkala berbuat, berkata dan berfikir hendaknya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling nyata tentang masalah pikiran ya, seperti yang Allah sebutkan dalam kisah Al-Walid ibn Mughirah. Ya, tatkala dia berfikir bagaimana bisa mencela Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu fakkara wa qaddar." Sungguhnya dia berfikir dan dia menetapkan apa yang harus dia ucapkan. Faqutila kaifa qaddar. Sungguh celaka bagaimana dia bisa menetapkan hal tersebut. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wastakbar. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Sungguh celaka bagaimana dia bisa memikirkan dan merenungkan tentang Al-Quran dengan perenungan yang buruk. Kemudian dia berpaling dan dia sombong. Setelah dia berfikir lama, kesimpulannya apa? Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Menurut dia Al-Quran itu hanyalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad dari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah perkataan manusia. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Dan seterusnya. Tahukah engkau apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Tidak akan meninggalkan apapun, akan membakar tubuh dan seterusnya. Jadi dia berfikir bagaimana mencela Al-Qur'an. Tatkala dia berfikir dengan niat yang buruk untuk mencela Al-Qur'an, maka dia mendapatkan dosa. Kata para ulama di antaranya As-Sun'ani dalam kitabnya Al-Uddah Syarah Umdatul Ahkam, dia mengatakan demikian juga seorang kalau berfikir untuk Islam, untuk umat Islam. Ya, dia berfikir bagaimana dakwah bisa berjalan, bagaimana anak-anak yatim bisa tersantunkan, bagaimana para janda bisa diayomi, ya, baik janda muda maupun janda tua, ya. Bagaimana misalnya umat Islam bisa maju, dia berfikir demi kebaikan, atau dia berfikir secara umum demi kebaikan bagaimana bangsa Indonesia bisa terjaga, bisa aman, dia fikir. Semua yang dipikirkan ini tidak ada sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mungkin tidak lihat apa yang kita pikirkan. Tetapi Allah Maha tahu Anda berfikir ini karena Allah atau bukan. Kalau seorang berfikir karena Allah, maka dia dapat pahala. Hanya berfikir saja, maka tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebaikan meskipun sebesar dzarrah, dia pasti akan melihat apa? Hasilnya. Maka seorang jangan buang-buang waktu, berfikir yang baik. Ya. Apalagi kalau dia berkata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang berkata karena riya. Ngomongnya kayaknya indah, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya supaya dipuji, supaya disanjung, ya, supaya dielu-elukan, niatnya ya, sudah Allah Maha tahu meskipun ucapannya baik, apalagi perbuatan. Semua perbuatan tergantung niatnya. Nabi SAW berkata, contoh senyum sederhana, senyum. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum waktu ketemu saudara. Senyum ini niatnya banyak. Ada niatnya baik ya, karena menghormati saudara. Ada senyum tapi senyumnya niatnya ngejek ya. Ada senyum tapi niatnya marah. Tabassumal mughdab. Senyum tapi marah ya. Ada senyum karena ada udang di balik batu ya. Karena ini melemparkan cinta pada hati seseorang.
Tergantung niatnya, ya. Jadi perhatikan, hidup ini tidak ada yang sia-sia kalau antum niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah, wa wajadu ma amilu hadira. Tatkala seorang dibukakan catatan amal, dia mengatakan, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Catatan amal. Tidak ada suatu perbuatan besar maupun kecil kecuali dicatat, kecuali dijaga dalam kitab tersebut. Tidak ada yang luput. Kata Allah, wa wajadu ma amilu hadira. Maka mereka mendapati seluruh apa yang mereka amalkan nampak. Dan yang dicatat bukan cuma perbuatan, bukan cuma perkataan, bahkan niat. Malaikat catat. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanah." Barang siapa yang punya niat baik, satu niat baik, walam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, kutiba lahu hasanah wahidah, maka malaikat catat sebagai satu kebaikan. Jadi yang dicatat dalam catatan amal bukan cuma perkataan, bukan cuma perbuatan. Anda punya niat baik pun akan apa? Dicatat. Maka tidak ada ruginya Anda punya niat-niat yang baik. Maka ini yang pertama adalah amal di sini umum, ya. Amal di sini maksudnya apa? Umum, ya, mencakup perkataan, perbuatan dan pikiran. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat-niat. Tatkala Nabi mendatangkan jamak niat, berarti niat itu macam-macam. Satu amal itu bisa berbagai macam niat, ya. Satu amal itu bisa berbagai macam niat. Seorang menyumbang, ada niatnya karena Allah, ada karena niatnya riya, ingin dipuji, ya. Berbagai macam niat. Maka seorang harus ingat bahwasanya yang amal yang dianggap oleh Allah jika niatnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengingatkan kembali, wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan hanyalah bagi setiap orang apa yang dia niatkan, apa yang dia niatkan. Ya. Manawa, jadi apa yang dia niatkan. Maka seorang akan diberi ganjaran oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Sesuai dengan kadar niatnya. Ada orang beramal soleh, niatnya murni karena Allah. Ada orang beramal soleh, niatnya karena Allah dan karena dunia. Tergantung. Ya. Contoh seorang berjihad di jalan Allah, niatnya murni karena Allah. Contoh seorang berjihad di jalan Allah, ternyata niatnya untuk mengambil ghanimah. Ya. Beda lagi ini pahalanya. Ya. Ya, contoh seorang menuntut ilmu dengan niat agar bisa berdakwah. Contoh orang menuntut ilmu supaya diakui, supaya disanjung oleh umat masyarakat. Maka niat bermacam-macam. Dan pahala sesuai dengan kadar niat. Makanya kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, rubba niyatin saghirah, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat yang luar biasa, niat yang ikhlas luar biasa. Semakin tinggi niatnya, semakin tinggi kadar pahalanya. Walubba amalin kabir, dan betapa banyak amal besar tusaghiruhu niyyah, jadi kecil karena niat. Amal itu besar tapi jadi kecil nilainya si Allah, kenapa niatnya enggak beres, ya. Niat itu sangat pengaruh. Oleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba syahada bisidqin, barang siapa yang berniat untuk mati syahid dengan niat yang tulus, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyi. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berniat untuk bisa meninggal dalam kondisi syahid, ya, dengan tulus niatnya, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Bayangkan niatnya mengantarkan dia sampai derajat syuhada meskipun dia meninggal di atas tempat tidur. Dia ingin mati syahid tapi tidak ada peperangan yang syar'i misalnya, ya. Enggak ada peperangan yang syar'i. Jangan salah jalan, ya. Mau mati syahid ngebom bunuh diri, ya, ngawur, ya. Dia sudah ingin syahid tapi tidak ada jihad yang syar'i misalnya di sini tidak ada, ya sudah, dia niatkan saja. Siapa tahu memang ada suatu saat ada jihad, dia akan maju. Kalau enggak ada, dia sudah niatkan meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, dia dapat pahala syuhada. Yang buat dia dapat pahala syuhada apanya? Niatnya. Makanya ini itu sangat penting. Satu amal bisa berbagai macam pahala, tergantung kadar niatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat, rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bi niyatihi. Betapa banyak orang meninggal di antara dua saf yang sedang bertempur, Allah lebih tahu tentang niatnya.
karena Allah atau bukan. Baik. Setelah itu Nabi SAW memberikan contoh tentang suatu ibadah yang mulia yang namanya hijrah. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijrat ila Allah wa rasul. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka bagi dia apa yang dia niatkan. Hijrah ya adalah ibadah yang sangat mulia. Makanya dijadikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan hijrah banyak, bahkan hijrah disebutkan terkadang sebelum jihad. Ya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, dan orang-orang beriman, berhijrah dan berjihad. Ini dalam Al-Qur'an banyak ayat seperti ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ibadatu fil haji ka hijratin ilayya. Barang siapa yang beribadah di musim fitnah, maka seperti berhijrah kepadaku, ya. Rasulullah motivasi orang untuk sibuk beribadah, jangan terlalu ngurusin fitnah, karena pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya, ya, banyak keutamaan tentang hijrah. Dan hijrah adalah berpindahnya seorang. Hijrah itu ada dua. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, hijrah di zaman Nabi ada dua, dan ada yang lebih umum lagi yang hijrah artinya at-tark, ya, artinya adalah at-tark, meninggalkan. Ini adalah pertama adalah hijrah meninggalkan tempat ke tempat yang lain. Kedua, meninggalkan amalan yang buruk. Menuju amal soleh. Meninggalkan tempat ke tempat yang lain, ini di zaman Nabi SAW ada dua, yaitu dari darul khauf ila darul aman. Yaitu dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Itu di antaranya contohnya dari Mekah ke Habasyah. Ini terjadi di zaman Nabi dua kali. Yang kedua, min daril kufur ila daril Islam. Dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini contohnya adalah dari Mekah ke Madinah. Ini awal terjadi hijrah di zaman Nabi dua kali, hijrah di zaman Nabi tiga kali. Pertama ke negeri Habasyah, keduanya ke negeri Habasyah. Dari Mekah terjadi keributan, maka Nabi menyuruh para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah negeri Nasrani, ya, tetapi di situ negeri yang aman, para sahabat bisa beribadah di sana dengan tenang. Maka Nabi menyuruh para sahabat berhijrah ke negeri milik orang-orang Nasrani, namun rajanya adil, Raja Najasyi. Maka berangkatlah para sahabat berhijrah di sana. Hijrah yang pertama. Kemudian ada isu bahwasanya orang-orang Quraisy sudah berubah menjadi baik, maka para sahabat pulang, ternyata masih belum baik lagi, masih diintimidasi lagi. Para sahabat berhijrah dua kali ke negeri Habasyah. Sampai akhirnya setelah Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, ternyata di Madinah sudah mulai tumbuh benih-benih negara Islam. Maka Nabi pun berhijrah ke kota Madinah, dari negeri kafir ke negeri Islam, yaitu dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi barang siapa yang tinggal di suatu negeri, ternyata negeri tersebut, ya, tidak bisa beribadah, dilarang untuk beribadah, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan negeri tersebut menuju ke negeri yang lain yang dia mudah untuk beribadah.
Dan orang yang tetap bertahan di negeri yang dia tidak bisa beribadah, maka dia tercela. Kata Allah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi ini Allah ini luas, kok bisa berhijrah? Ya. Oleh karena di sebagian negara seperti dulu di Soviet, orang tidak bisa beribadah. Orang yang punya ketahuan dalam rumah Al-Quran dibunuh, orang yang baca Quran ditangkepin, ya. Ya, sehingga dahulu mereka begitu sulit untuk menghafal Quran, baca Quran diam-diam. Kalau mau hafaz Quran harus masuk dalam goa-goa untuk belajar, ya. Alhamdulillah, ya. Sehingga mereka harus berhijrah, ya, berpindah. Yang kedua adalah meninggalkan amalan yang buruk. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang orang lain tidak terganggu dengan lisannya dan perbuatannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang berhijrah sungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering orang mengatakan sudah hijrah, sudah hijrah. Tadinya tukang makan riba sudah tobat, tadinya tukang zina sudah bertobat, ya. Ini namanya orang yang sudah berhijrah. Gaya hidup dia berubah, maksiat yang dia kerjakan dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah. Dan hijrah ini ibadah yang mulia. Makanya dijadikan contoh oleh Nabi bahwasanya hijrah ibadah yang mulia tersebut ternyata ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama hijrahnya karena Allah, kemungkinan kedua hijrahnya karena dunia. Ini sebagai penerapan dari awal hadis. Amalan tergantung niat dan seorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Contohnya hijrah. Hijrah ibadah yang mulia, ternyata niatnya bisa berbeda. Ada niatnya karena Allah, ada niatnya karena dunia. Maka Nabi SAW kemudian mengklasifikasikan hijrah menjadi dua. Yang pertama, hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ya. Sini yang pertama apa? Hijrah. Dalam hadis ini kata Nabi, hijrah pertama karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua karena apa? Dunia dan wanita. Ya. Bentuknya sama-sama berhijrah, sama-sama pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Enggak ada bedanya. Tetapi yang membedakan tersebut adalah niat. Yang satu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala. Yang satunya karena dia dan wanita, dia mendapatkan dunia atau wanita. Jadi kata Nabi SAW, di dunia yusibuha. Di dunia yusibuha. Ayimra'atin yang kihuha. Karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi. Dunia diambil dari kalimat dunu. Dunu artinya qarib, dekat. Artinya apa? Dunia itu sebentar. Ya, dunia itu cuma sebentar. Maka disebut dengan dunia karena dari kalimat ad-dunu yang artinya dekat. Karena orang tinggal dunia tidak akan lama. 60, 70, 80 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tidak akan lama tinggal dunia. Yang kedua kata Nabi, atau wanita yang dia nikahi. Ya, Nabi menyebutkan wanita secara khusus setelah dunia. Penyebutan wanita secara khusus secara dunia menunjukkan fitnah wanita luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Padahal wanita termasuk bagian daripada dunia, tapi wanita disebutkan secara khusus karena wanita ini bisa menimbulkan fitnah yang banyak bagi para lelaki. Betapa banyak lelaki hancur gara-gara terfitnah dengan wanita, terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata auratun, dalam Sunan Tirmizi, wanita itu aurat. Fa idza kharajat, kalau wanita keluar, istasyrafa syaitan, diintai oleh syaitan. Syaitan begini kalau wanita keluar. Kenapa? Siap untuk dihiasi sehingga dipandang semakin menawan di pandangan para lelaki, ya. Sehingga terjadi berbagai macam penyimpangan, ya, sosial gara-gara terlalu banyak wanita keluar tidak pakai aturan, ya. Taib, ini secara umum pembahasan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Sudah dicatat? Ya. Kalau belum dicatat, difoto, ya. Sekarang orang zaman now tidak perlu catat apa, di foto dulu, nanti catat di rumah. Karena saya mau lanjut lagi habis ini, saya mau hapus. Ya. Ustadznya ustadz zaman now, muridnya murid zaman. Sudah?
Kalau sudah tolong dihapus. Tunggu sebentar mungkin. Sudah ya? Belum, sudah terlanjur dihapus. Nanti di-sharing sama yang lain, sudah hapus ya. Nanti dikirim sama yang lain. Bahasan berikutnya kita akan bahas tentang fungsi niat. Fungsi niat dalam Islam. Dalam amalan. Fungsi niat secara umum kata para ulama adalah litamyiz. Litamyiz. Tamyiz artinya untuk membedakan, sebagai pembeda. Pembeda di sini ada dua juga, ya. Antara amalan dengan amal yang lain, antara amal dengan amal yang lain. Ini bisa terbagi juga menjadi dua, ya. Antara ibadat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, antara ibadat dengan adat. Kalau yang ini antara ikhlas atau tidak. Yang menentukan adalah niat. Kita jadi fungsi niat itu untuk membedakan. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung apa? Niatnya. Contoh antara amalan yang satu dengan amal yang lain, antara ibadah dengan adat. Contoh mandi. Mandi ini ada dua kemungkinan. Seorang mandi bisa jadi mandi junub, bisa jadi mandi biasa. Tergantung niatnya. Kalau orang mandi dengan mandi biasa saja tanpa niat mandi junub, maka hadasnya tidak terangkat. Contoh, dia berhubungan dengan istrinya ba'da subuh. Dengan istrinya ba'da subuh. Kemudian dia mungkin ke pasar, dia belum mandi junub, dia lupa, dia mau berangkat pergi salat Jumat, dia mandi, tapi dia tidak mandi untuk niatnya mandi apa? Junub. Kemudian dia salat Allahu akbar, selesai salat Jumat, assalamualaikum. Tadi saya mandi niatnya apa ya? Ternyata dia lupa niatnya untuk mandi junub, maka salatnya tidak sah. Berarti dia tadi belum bersuci. Paham? Kenapa waktu dia mandi bukan niatnya untuk mandi junub? Ini di antara fungsi niat membedakan antara adat dengan ibadah. Contoh, seorang bisa jadi tadi makan dari pagi sampai siang enggak makan. Mungkin tidak ada makanan, ya. Mungkin istri belum masak, ya. Dia tidak dapat pahala. Tetapi kalau dia niatkan dari pagi tadi, niatnya puasa, maka dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Contohnya apa? Puasa. Bisa jadi karena ibadah, bisa jadi karena tidak ada makanan. Ada orang tidak makan sampai siang, tapi niatnya bukan karena apa? Puasa. Kebetulan nggak dapat makanan aja, ya. Sehingga dia tidak dapat pahala. Tapi kalau sejak pagi diniati karena puasa, pahala terus mengalir. Argo pahala jalan. Ini contoh antara ibadat dengan adat. Sekarang bahasan antara adat ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya ya. Pertama, antara wajib dan sunnah. Contoh, seorang masuk masjid, ya, salat zuhur dengan qobliyah zuhur. Seorang masuk masjid setelah azan zuhur, dia masuk masjid.
Kita boleh salat qobliyah zuhur 4 rakaat, boleh. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. 4 rakaat ini cara mengerjakan 2 model. Bisa 2 rakaat salam, bisa 2 rakaat salam. Bisa langsung 4 rakaat langsung. Caranya persis seperti salat zuhur, persis. Rakaat kedua tasyahud awal, rakaat keempat tasyahud akhir, persis. Bentuknya sama. Sama-sama salat sirriyah, sama-sama 4 rakaat. Tapi tergantung niat. Niat yang membedakan. Ini salat qobliyah atau salat apa? Salat zuhur. Paham? Beda antara yang wajib dan sunnah. Contoh, ya. Contoh sedekah. Bisa jadi niat zakat, niat untuk zakat. Bisa jadi niat untuk sedekah biasa, untuk sedekah biasa. Biasa, ya. Seorang yang bersedekah, kalau dia niatkan untuk zakat, berarti dia sudah mengeluarkan sebagian zakatnya. Tapi kalau dia niatkan untuk sedekah biasa sunnah, berarti zakat dia belum keluarkan. Paham? Uangnya sama dikeluarkan, tapi niatnya berbeda. Ini berarti berbeda antara yang wajib dengan yang sunnah. Beda. Ya. Ini nomor 1. Ya. Kemudian juga misalnya ya tadi itu kira-kira demikian ya. Antara puasa juga ya. Puasa bisa jadi antum puasa qadha, bisa jadi puasa Senin, Kamis, niatnya berbeda ya. Misalnya puasa qadha atau puasa misalnya niatnya puasa Senin Kamis. Ini juga berbeda. Bentuknya sama-sama puasa, tapi niatnya berbeda sehingga merubah amalan tersebut. Paham? Sudah ngantuk belum? Terus, ini contoh ya. Jadi seorang harus niatnya ada. Ya. Jangan dia sudah kasih duit sama orang, sudah ini sedekah buat kamu. Saya belum bayar zakat. Tadi niatnya buat zakat yang tadi. Oh, enggak bisa. Sudah terlanjur dikasih sama orang, enggak bisa. Tapi yang berikutnya antara ikhlas dengan tidak. Ini berarti al-ma'mul lahu al-maqsud bihi, yaitu apakah untuk Allah atau untuk selain Allah. Itu untuk Allah atau selain Allah. Ikhlas atau riya. Jadi amalan bisa menjadi 2 ya. Karena Allah ikhlas. Yang kedua karena selain Allah ini juga terbagi menjadi 2. Karena dunia, karena untuk menyerahi pujian. Dalam kurung riya dan sum'ah. Ingin dilihat atau ingin didengar. Ya. Kalau karena Allah ikhlas, ya alhamdulillah. Maka ini yang diharapkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah ada 2 model. Kalau karena dunia, maka dilihat, ya. Bisa jadi niat dunia yang mendominasi. Maka ini tidak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, ya, niat akhirat yang mendominasi.
maka ini berpahala. Ya. Kalau ini sama-sama kuat, maka wallahu alam. Taib. Adapun seorang contoh dunia tadi, seorang misalnya dia berdakwah, tetapi niatnya juga ya untuk dapat masukan misalnya. Ini contoh. Contoh seorang menjadi imam, tapi niatnya untuk dapat gaji. Ini ada niat akhirat dicampur dengan niat apa? Dunia. Ya. Contoh seorang berjihad, niatnya dapat ghanimah. Dia ada niatnya karena Allah, tapi sekaligus dapat apa? Atas rampasan perang. Maka ini tergantung kondisi dia. Kalau ternyata niat akhirat yang mendominasi, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau niat dunia yang mendominasi, maka dia tidak dapat pahala. Ya. Taib. Adapun karena untuk meraih pujian atau riya dan sum'ah, maka ini langsung gugur pahalanya. Gugur pahalanya. Meskipun riyanya hanya 1%. Kapan dia niatnya karena Allah, tercampur ingin dipuji, meskipun hanya ingin sedikit dipuji, langsung gugur pahalanya. Jadi dibedakan antara niat dunia dengan niat untuk dipuji. Kalau niat dunia masih ada perincian. Tapi kalau niatnya karena ingin dipuji, langsung pahalanya gugur. Makanya bahaya, masalah riya ini sangat berbahaya. Kalau sudah dihapus ya. Sudah difoto maksudnya hapus. Tunggu dulu sebentar. Sabar ya, sedikit lagi ya, selesai. Mau sarapan antum kah? Saya juga mau sarapan, bukan cuma antum aja. Kalau sudah tolong dihapus, hapus. Yang terakhir kita bahas ya, biar antum semangat. Yang terakhir kita bahas hukum amal soleh tercampur riya. Ya, maka jika tercampur riya sejak awal, maka gugur. Jika tercampur riya di tengah-tengah, jika riyanya muncul belakangan setelah selesai beramal. Hukum amal salat tercampur riya. Jika tercampur riya sejak awal, maka gugur. Mau salat memang mau riya ya. Ya, mau dakwah ternyata memang mau riya ya. Mau haji terkadang memang mau riya, ingin pamer. Mau umrah memang riya sejak awal. Jadi sejak awal sudah pamer sana sini, sudah bikin viral sana sini ya. Memang niatnya untuk dipuji sejak awal. Maka langsung amalnya apa? Gugur, tidak diterima. Sebesar apapun amal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka ani syirik."
Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa beramal saleh mengambil sekutu selainku, ingin dipuji oleh Allah dan ingin dipuji oleh manusia, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Maka sejak awal dia gugur ya. Sekarang jika tercampur riya di tengah-tengah ya. Maka ada tiga kemungkinan. Pertama, dia lawan untuk mengusir riya. Atau dua kemungkinan. Yang kedua, dia biarin aja. Biarin aja riyanya. Karena lezat. Karena riya itu lezat ya. Riya itu apa? Lezat. Enak dipuji, enak disanjung ya. Dia lawan, maka ada dua kemungkinan. Dia berhasil mengusir, yang kedua, dia tidak berhasil. Taib. Kalau riya muncul di tengah, dia lagi sholat, tahu-tahu rakaat ketiga dia riya, ingin dipuji, atau rakaat kedua dia riya, dia bacaan Qur'annya panjang-panjang, indah-indahkan, berarti dia riyanya muncul di tengah ya. Tadinya rakaat pertama dia baca Qul huwallahu ahad, tahu-tahu ada rakaat kedua ada bupati sholat belakang dia, akhirnya diganti surat Al-Baqarah ya. Riya muncul di tengah ya. Kalau dia berusaha mengusir dan dia berhasil mengusir, maka selamat. Apa? Pahalanya selamat. Iya, selamat dari awal. Kalau dia sudah berusaha mengusir namun tidak berhasil, sama, pahala juga selamat. Kenapa? Dia sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia sudah berusaha. Tidak mampu, terlalu lezat riya tersebut. Mau dilawan enggak bisa. Yang penting dia sudah berusaha. Jadi masalah dia biarin aja. Dipuji oleh orang, lagi berdakwah di tengah, Ustaz pintar sekali. Oh memang, saya memang pintar, dulu saya ranking, saya doktor, saya ini. Iya benar. Ya. Ini cuma kasih tahu aja, bukannya sombong ya. Nah, itu. Dia lezat dengan riya tersebut. Langsung dia mulai cerita sana sini. Dia lezat. Dia sholat kemudian dia riya tengah jalan. Jika dia biarkan riyanya karena riya itu lezat. Bagaimana? Ini ada khilaf ini. Riya yang muncul di tengah ada khilaf. Ada yang mengatakan amalnya gugur. Ada yang mengatakan tidak gugur. Karena yang jadi patokan adalah awalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pendapat ini yang lebih kuat ya. Yang penting apa? Awalnya apa? Ikhlas. Tapi secara kaidah kurang kuat. Lebih kuat amalnya apa? Gugur. Betapa banyak orang ikhlas di awal, di tengah dia berubah. Betapa banyak orang seperti itu. Itu yang menunjukkan kita harus senantiasa merubah niat kita ya. Harus memperhatikan niat kita, jaga niat kita. Baik, jika riya muncul belakangan setelah selesai beramal ya, maka ada khilaf juga. Ada yang mengatakan ada khilaf ya. Ada yang mengatakan amalnya gugur. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Ada yang mengatakan amalnya tidak gugur. Karena sudah selesai. Riya yang muncul belakangan
yang muncul belakangan itu dosa tersendiri, dosa tersendiri, tidak ada kaitannya dengan amalan tersebut. Jadi kalau riya, seorang berdakwah ikhlas, terus 2 tahun kemudian cerita, saya pernah berdakwah di Papua, saya pernah berdakwah, dia pamer, ya. Dia pamernya belakangan tapi. Nah, apakah pahala dia berdakwah dulu gugur gara-gara riya 2 tahun setelahnya? Ada orang umrah atau haji, sama dia ikhlas waktu haji, nangis ingin diampuni dosa, tapi setelah itu cerita, saya sudah haji 2 kali. Saya haji, saya tiap tahun, alhamdulillah saya diberi kemudahan untuk haji. Alhamdulillah, tapi riya ya. Maka dia riyanya 2 tahun berikutnya. Nah, apakah haji dan umrahnya masih diterima? Maka ada khilaf. Menurut Ibnu Qayyim, apa yang dia riakan semuanya gugur. Karena riya bisa membatalkan apa? Pahala. Ya. Adapun sebagian ulama mengatakan tidak. Dia riya itu dosa tersendiri. Amal yang lalu sudah lewat, riyanya dosa tersendiri. Saya lebih condong pada pendapat ini. Bahwasanya kalau dia riya belakangan itu dosa tersendiri, tidak ada kaitannya dengan amal yang sudah lewat. Paham? Paham tidak? Udah lapar kah? Tayyib, ini sekarang jadi pertanyaan lagi. Jika riya muncul sejak awal, setelah itu dia bertobat. Contoh, nyumbang 1 miliar buat masjid supaya dipuji. Setelah ngaji, ikut pengajian, dia taubat. Pahalanya gimana? Waduh, ternyata saya dulu nyumbang 1 miliar karena ingin dipuji. Waduh, sekarang saya taubat, saya baru ikut pengajian. Ya Allah, kembalikanlah pahala 1 miliarku. Udah terlanjur riya, gimana? Dia ingat betul waktu dia nyumbang 1 miliar itu ingin riya, makanya dia share, dia sebutkan, dia foto-foto, dia pajang sana sini, ya, tulis mungkin masjid namanya, ya, Masjid Firanda misalnya. Ya. Semua orang, biar orang tahu ini saya yang bangun. Memang dia riya, memang dia tahu dia riya. Setelah itu dia sadar belakangan, lah, bagaimana nasib pahalanya ini? Bagaimana nasibnya? Maka ini ada khilaf. Yang pertama, ya sudah, selesai. Hilang pahalanya. Karena amalnya bukan amal soleh. Dan ini pendapat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kenceng masalah gini-gini. Rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, ya, kalau taubat amalnya diterima. Ini pendapat sebagian ulama. Dalilnya apa? Firman Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidaklah mencegah orang-orang musyrikin itu sedekah mereka diterima oleh Allah kecuali karena mereka kafir. Jadi orang musyrik itu kalau mereka berbuat baik, berbakti sama orang tua, membantu fakir miskin, diterima enggak pahalanya? Diterima enggak pahalanya? Enggak, karena dia musyrik. Ada orang musyrik nih baik, nyantunin anak yatim, nyantunin janda, nyantunin orang susah. Orang musyrik, ada pahalanya enggak? Enggak, karena dia kafir. Wa ma mana'u man tuqbala min nafaqatum illa annahum kafaru billah. Tidaklah dicegah mereka untuk diterima sedekahnya kecuali karena mereka kafir. Tapi kalau dia masuk Islam, itu tadi yang tidak diterima jadi diterima. Ada orang kafir berbakti sama orang tua, suka bantu tetangga, nyantuin anak yatim.
Dia meninggal, ya sudah tidak diterima. Tapi kemudian dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, seluruh amalan yang dia kerjakan sebelum Islam semuanya sudah jadi pahala. Makanya kata Nabi kepada Hakim bin Hizam, aslamta ala ma aslafta min khair ya Hakim. Kau masuk Islam dengan membawa seluruh pahala yang pernah kau lakukan tatkala kau masih musyrik. Dia pernah menyumbang, dia pernah ini, pernah bagi makanan, maka dapat pahala berubah jadi kebaikan. Kenapa? Karena dia masuk Islam dan bertaubat. Itu orang musyrik yang beramal soleh. Kalau bertobat pahalanya jadi baik, apalagi orang yang sekedar riya kemudian bertaubat. Ya. Mudah-mudahan ini yang lebih baik. Mudah-mudahan. Kalau ini setengah mati sekali. Ibnu Qayyim. Pendapatnya susah-susah semua. Tapi bisa jadi ini yang rajih, kita nggak tahu. Taib. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang hadis yang pertama, nama amalu binniyat, mengingatkan kita agar kita benar-benar ikhlas dalam beribadah. Percuma ibadah kita banyak, sumbangan kita banyak, dihormati sama orang banyak, ya, waktu banyak terbuang, tapi ternyata kita tidak ikhlas, maka ibadah kita akan hilang sia-sia, tidak ada manfaatnya di sisi Allah untuk kita pada hari kiamat kelak. Demikian saja. Tidak usah tanya jawab ya. Ada? Enggak usah lah. Satu aja biar Pak Heban aja. Jawab tanya Pak. Oke. Ini pertanyaan lewat WhatsApp. Pertanyaan zaman now. Ini ada pertanyaan. Apakah harus melafalkan niat ketika akan sholat, puasa dan wudu? Ini ada dua pendapat secara umum. Jumhur ulama berpendapat tidak perlu melafalkan niat. Sebagian ulama Syafi'iyah juga berselisih. Ada yang mengatakan tidak perlu niat, tidak perlu melafalkan niat. Semua sepakat harus berniat. Masalah khilafnya tentang melafalkan itu perlu atau tidak. Maka mayoritas ulama mengatakan tidak perlu. Sebagian ulama Syafi'iyah terutama mutaakhirin mereka mengatakan yustahab, dianjurkan untuk melafalkan niat, ya. Untuk apa? Untuk mengkokohkan niat sebelum dia beribadah, ya. Oleh karenanya tatkala dia salat zuhur dia mengatakan usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, ya. Dia sebutkan lafal niat tersebut. Ya, niat tujuannya apa? Agar dia kokoh niatnya sebelum dia salat. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tetapi pendapat yang lebih benar adalah tidak perlu melafalkan niat. Kenapa? Karena kata Nabi wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik cara salat adalah cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi salat begitu banyak salat tidak diriwayatkan sekalipun Nabi pernah melafalkan niat. Dan para sahabat, ribuan sahabat, mereka salat tidak pernah diriwayatkan mereka melafalkan niat. Tidak ada Nabi melafalkan niat. Jangankan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangankan dalam hadis yang dhaif, hadis palsu pun tidak ada Nabi pernah melafalkan niat. Maka yang sebaik-baiknya kita mengikuti tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau ada saudara kita yang melafalkan niat, kita katakan dia mengikuti pendapat sebagian ulama, ya. Namun saya ingatkan bagi saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'iyah yang melafalkan niat, Syafi'iyah juga ada dua pendapat, ya. Saat ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan perlu. Perlu dia ingat, kalau dia melafalkan niat, maka dia tidak perlu keras-keras. Ya, tidak perlu keras-keras karena tujuan dia melafalkan niat itu bukan untuk kasih tahu temannya, bukan. Dan juga bukan untuk kasih tahu Allah, bukan. Karena Allah sudah tahu, tidak perlu dia lafalkan, Allah tahu isi hatinya. Tetapi tujuannya adalah untuk dirinya. Sehingga waktu dia melafalkan niat adalah supaya dia tahu ini salat apa, saya statusnya sebagai apa. Maka tidak perlu keras-keras. Usolli fardhu dhuhri, enggak perlu. Tetangganya bilang saya juga sudah tahu, sama saya juga salat zuhur. Tetapi kalau dia ingin melafalkan niat sebagai mazhab Syafi'i dengan pelan-pelan saja. Sholli fardhu dhuhri. Untuknya mengkokohkan niat dia karena tujuannya untuk dirinya, bukan untuk kasih tahu tetangganya, bukan untuk kasih tahu Allah. Allah sudah tahu. Tetangganya pun sudah tahu kita salat zuhur, enggak usah bilang-bilang. Saya sudah tahu juga 4 rakaat.
Saya sudah tahu juga jadi makmum. Ente itu makmum bukan imam. Enggak perlu kasih tahu saya. Ya. Oleh karenanya, tatkala seorang melafalkan niat sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah mutaakhirin, maka cukup disirkan. Pelan aja. Shalli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan ma'muman ta'ala. Ya. Tetapi yang benar tidak perlu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tidak melafalkan niat. Para sahabat, ribuan sahabat tidak melafalkan niat. Orang-orang Arab Badui yang masuk Islam, mereka salat juga tidak pakai melafalkan niat. Jangan ada yang bilang para sahabat kan sudah alim, kita kan orang awam. Orang Arab Badui juga yang baru masuk Islam tidak pakai lafalkan apa? Niat, ya, tidak pakai melafalkan niat. Jadi yang terbaik adalah wa khairul huda huda Muhammad, sebaik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik tata cara salat adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melafalkan niat. Yang kita khawatirkan juga sebagian orang karena berlebih-lebihan dalam ini sehingga akhirnya terjerumus dalam was-was. Ya. Shalli fardhu, ulang lagi. Kurang pas. Lisannya tidak sesuai dengan hatinya, ulang. Enggak pas, ulang lagi. Shalli fardhu. Begitu imamnya ruku Allahu Akbar langsung pas. Shalli. Jadi saya ingatkan tidak perlu kita ribut masalah ini karena ini pendapat ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Silakan melafalkan niat yang ingin melafalkan niat, tapi tadi jangan dikeraskan dan jangan sampai terjerumus dalam apa? Was-was. Ya. Hanya sekedar mengkokohkan sedikit selesai. Ya. Baik, itu saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kapan lagi? Tunggu aja pengumuman ya. Hadis yang kedua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruk.